lantas disandang Vena Melinda. Istri Ivan Fadila ini rela merogoh setengah dari gaji bulanannya untuk membeli sepatu. Tengok saja isi lemari sepatunya ini. Vena memilah-milah sepatunya sesuai keperluannya. Khusus untuk keperluan show, Vena memilih sepatu bergaya Latin. Maklumlah, sekarang Vena juga berprofesi sebagai pelatih dansa salsa. Sedangkan untuk keperluan pesta atau harian, Vena punya koleksi sendiri. Hampir semua koleksinya ini buatan luar. Terhadap istri, uniknya keduanya juga gemar mengerjakan pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh istri mereka. Kadang-kadang kalau mandi pagi sekolah atau sore gantian aja sama mamanya sama mbaknya. Mandi bareng paling kalau mandi bareng. Kalau suruh spesial mandiin gue nggak bisa. Cuman kalau mandi bareng ya bisa gue. Sering mandi bareng kan? Ya kan? Pemirsa, grup Elva Sesori akan menggelar tour show di Korea. Pentolan Elva Singers, Yana Julio dan Agus Wisman giat melatih olah vokal mereka bersama para junior. Namun sayangnya Lita Zain dan Uci Nurul harus absen dulu. Ada apa dengan Lita dan Uci ya? Dan kepulangan Reza Artamevia masih menyisakan masalah. Sebetulnya Reza ingin tinggal di Padepokan Brajamusti. Dan sebagai sahabat, Elma Teana tentunya tahu kehidupan Reza semasa di pondok yang nyaris putus komunikasi dengan keluarganya. Seperti apakah pengakuan Elma? Kita saksikan saja beritanya berikut ini. Kepulangan Reza Artamevia dari Padepokan Brajamusti hingga kini masih menyisakan masalah. Kejadian Minggu Kelabu lalu diwarnai dengan insiden baku hantam. Namun setidaknya Reza kini sudah berkumpul kembali dengan orang tuanya. Bahkan beberapa hari lalu sempat merayakan ulang tahun Alia. Akan tetapi pertanyaan seputar pemicu kejadian Minggu Kelabu terus berkecamuk. Para wartawan terus penasaran seputar pemicu insiden tersebut. Kebetulan kemarin Elma Teana dan Gatot Brajamusti hadir di acara ulang tahun Parvi ke-50. Jika AA Gatot enggan dimintai keterangan, sebagai teman dekat Reza, Elma tentu sedikit banyak tahu soal masalah Reza. Menurut kabar yang beredar, selama tinggal di Padepokan, hubungan komunikasi antara Reza dan keluarganya terputus. Wah, saya kurang tahu tuh. Saya kurang memahami lah gitu. Kalau masalah yang disebut-sebut kurang ada komunikasi, karena kan yang komunikasi Reza dan orang tuanya, bukan saya gitu. Kayak misalnya hubungan dengan anak-anaknya juga udah bagus. Anak-anaknya juga udah bisa dibawa ke Padepokan, nginep di sana. Tapi saya nggak begitu jelas, saya nggak begitu paham ya. Selepas bercerai dengan Ajima Said, Reza sangat betah hidup di Padepokan. Sampai-sampai Lebaran tahun lalu, ia tidak bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya. Apakah selama ini AA Gatot pernah mengingatkan Reza untuk kembali pada keluarga serta memulai karirnya? Tentunya Elma tahu sepak terjang Reza selama menghuni Padepokan. Ya mungkin yang dialami Teteh Reza mungkin seperti itu gitu, sehingga kau merasakan adanya kenikmatan kali ya, kenikmatan dalam arti kata jiwa dia juga lebih tenang, lebih apa. Tapi saya rasa itu proses gitu. Kak juga udah, ayo Reza kapan misalnya lagi, ayo, itu sering gitu. Ya, saya cukup sedih, saya cukup prihatin apa yang menimpa keluarga besar saya. Makanya nih jadi panjang deh kan, karena kok dikait-kaitkan gitu ya, itu kan masalah keluarga kok jadi dikaitkan ke masalah Padepokan. Beginilah suasana latihan grup Elva Sesoria. Meski terkesan santai, mereka berlatih keras menyatukan feeling serta melatih kualitas vokal. Dengan tangan dinginnya, Elva Sesoria pegang andil meracik kekompakan grupnya. Sementara Yana Julio dan Agus Wisman membaur bersama dengan para junior. Mereka sangat bersemangat mempersiapkan tour show keempat Elva Sesoria di Korea. Setelah kita menjuarai
yang kedua di Busan, Korea Selatan sebagai mendapatkan Grand Champion. Di situ Menteri Kebudayaannya lah ya tertarik dengan grup kita sehingga pada waktu setelah tahun 2002 itu mulai tahun 2003 sampai 2010 kita dikontrak untuk keliling Korea. Secara formasi memang berbeda. Kami berempat Elva Singers memang sudah solid di panggung Indonesia ya. Tapi pada saat kami berempat berada di dalam panggung Elvis Jazz and Pop Singers yang ini, yang choir yang banyakan ini, kami adalah lebur di dalam mereka gitu. Lebur di dalam mereka artinya kami semua di situ sama. Misalnya gini, tahun ini kita dapat tugas membawakan 100% musical. Tentunya itu harus disesuaikan dengan kondisi musikal sendiri. Karena apa? Itu musik yang tidak normal untuk kita. Jadi kita harus penanganan siapa yang mempunyai identitas asli untuk musical. Saya tambahkan beberapa yang membuat kami menjadi lebih lancar gitulah kira-kira. Rencananya Senin besok mereka akan bertolak dari tanah air. Namun sayangnya formasi 4 besar Elva Singer sedikit pincang. Lita Zain dan Uci Nurul harus absen dalam tour show ini. Meski demikian, Elva Surya tetap bersuara merdu. Uci ada kesibukan, ya. Kemudian Lita tahu dong, udah nggak mungkin lah udah hamil yang tidak ada izin dokter. Mungkin justru kalau hamilnya lebih besar lebih diberi izin ya. Tapi kalau hamilnya besar malah justru jadi aneh gitu ya. Tapi untuk tahun ini aja Lita dan Uci istirahat. Pemirsa, kalau Anda penggila sepatu, Vena Melinda akan mengajak Anda melihat semua koleksi sepatunya. Vena rela memburu sepatu yang diincarnya hingga ke Hong Kong. Saking gandruknya dengan sepatu, Vena menghabiskan separuh penghasilannya untuk membeli sepatu yang jadi seleranya. Mungkin selera Anda klop dengan selera Vena. Vena maksud saya, untuk lebih tahu apa saja koleksi Vena, Vena akan membongkar isi lemarinya khusus untuk Anda. Penggila sepatu, sebutan itu pantas disandang Vena Melinda. Istri Ivan Fadila ini rela merogoh setengah dari gaji bulanannya untuk membeli sepatu. Tengok saja isi lemari sepatunya ini. Vena memilah-milah sepatunya sesuai keperluannya. Khusus untuk keperluan show, Vena memilih sepatu bergaya Latin. Maklumlah, sekarang Vena juga berprofesi sebagai pelatih dansa salsa. Sedangkan untuk keperluan pesta atau harian, Vena punya koleksi sendiri. Hampir semua koleksinya ini buatan luar negeri. Demi sepatu yang sudah diincarnya, Vena rela berburu, bahkan memesannya hingga ke Hong Kong. Yang aku paling memori adalah sepatu tuh yang ini. Ini nih belinya aku kebetulan ke Hong Kong, terus aku ke Macau. Jadi perjalanan dari Hong Kong ke Macau tuh kan naik ferry 1 jam, itu udah mabok banget karena gila begini kan kapalnya gitu. Terus kayaknya udah nggak nafsu untuk belanja karena udah mabok laut sebenarnya. Begitu jalan-jalan nggak tahu di Macau tuh semua mungkin karena jajahan Portugis ya. Jadi sepatu yang saya bayangin yang nggak saya kira ada di sana gitu, nggak taunya ada. Tapi aku punya satu sepatu yang sejarah banget, itu sepatu itu tahun 92. Berarti sekarang umurnya 14 tahun dan masih begitu-gitu aja dan udah nggak ada lagi. Itu ada di lemari, ntar aku tunjukin. Itulah kehebatan sepatu kalau merek luar ya. Kadang-kadang memang mahal, tapi sekali beli bisa sampai puluhan tahun ya begitu aja modelnya. Mungkin di mata sebagian perempuan, selera Vena terhadap sepatu boleh dibilang nyeleneh. Lihat saja sepatunya yang berbulu rimbun ini, atau sepatunya yang dihiasi bulu ini. Mungkin agak kurang praktis. Tapi inilah ciri khas Vena. Tak hanya itu saja, ia juga ingin tampil beda dengan tas serba berbulu ini. Kalau tas ini hunting, jadi aku suka banget sekarang lagi yang namanya konsep bulu-bulu ya. Kadang-kadang warnanya aneh-aneh pun aku suka gitu, kayak gini. Terus aku tambahin lagi hiasan-hiasan kayak gini. Jadi kayak tasnya anak-anak gitu loh. Terus kayak gini, yang bling-bling banget. Terus kayak gini, modelnya simple tapi dia bulu. Aku pengennya kalau udah pakai gini-gini berarti model-modelnya model kayak Latin banget gitu loh. Apalagi kalau pakai ini gitu ya sepatunya, jadi tasnya bulu, sepatunya bulu, lucu banget gitu. Seperti lazimnya perempuan, Vena juga getol berbelanja, khususnya memborong sepatu dengan harga selangit. Untungnya sang suami memaklumi hobi Vena.
Setiap sepatu ataupun baju yang sudah Vena beli selalu ia simpan dan rawat di lemari yang ia tempatkan di ruang khusus. Dan kamar saya yang saya bilang dressing room itu hanya saya yang pegang kuncinya. Jadi itu seperti kayak museum gitu, nggak akan ada yang bisa masuk kalau bukan saya yang masuk duluan gitu. Jadi supaya nggak hilang, karena kan seperti saya bilang barang ini nggak murah dan nggak mungkin saya cuek semua.